Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Deru mesin diesel, Edelweiss, yang stabil telah menjadi latar belakang kehidupan Dr. Alaric Hoffman selama 3 minggu terakhir. Di laboratoriumnya yang ringkas namun canggih, di jantung kapal penelitian Swiss itu, ia tengah mengamati kultur mikroorganisme bioluminescen yang diambil dari kedalaman Palung Mariana. Cahaya biru kehijauan lembut berpendar di tabung reaksi, menjanjikan penemuan tentang adaptasi kehidupan di lingkungan paling ekstrim di bumi. Alaric, pria berusia akhir 30-an dengan rambut coklat acak-acakan dan mata biru tajam yang selalu menyeratkan rasa ingin tahu tak terbatas, tersenyum tipis. Ini adalah panggilannya, mengungkap rahasia alam semesta, satu mikroba pada satu waktu. Di luar, langit Pasifik Selatan membentang biru cerah, menjanjikan hari penelitian yang produktif. Namun, alam punya rencana lain. Perubahan itu datang tiba-tiba dan ganas. Langit yang tadinya cerah berubah menjadi abu-abu kelam dalam hitungan menit. Angin menderu seperti serigala lapar, mencabik-cabik layar darurat yang coba dibentangkan kru. Alarm badai meraung-raung, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh ombak yang menghantam lambung kapal bagai palu godam raksasa. Alaric mencengkeram pinggiran meja kerjanya, peralatan berharga bergeser dan jatuh di sekelilingnya. Kapten kapal, seorang veteran pelaut Norwegia bernama Born, meneriakkan perintah melalui intercom, suaranya tegang namun terkendali. Tapi badai ini berbeda. Ini bukan sekadar badai tropis biasa. Rasanya seperti amukan purba, kekuatan alam yang tak terbayangkan. Gelombang pertama yang menerobos dek membuat kapal miring tajam. Air laut dingin menerjang pintu laboratorium yang terkunci. Alaric mendengar teriakan, suara logam yang melengking dan robek. Lampu berkedip-kedip lalu padam total, meninggalkan laboratorium dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh pendaran aneh dari kultur mikroba dan kilatan petir yang menyambar di luar jendela kapal yang kini retak. Edelweiss terangkat tinggi oleh gelombang raksasa, menggantung sesaat di puncak buih yang menggelegak, sebelum terhempas ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan. Alaric merasakan benturan keras di kepalanya. Lalu hanya ada kegelapan dan sensasi dingin yang menusuk saat air asin memenuhi ruang di sekelilingnya. Kesadarannya kembali perlahan, disambut rasa sakit yang menusuk di sekujur tubuh dan rasa asin yang menyengat di tenggorokannya. Ia terbatuk hebat, memuntahkan air laut. Pasir kasar terasa di bawah pipinya. Dengan susah payah, ia membuka matanya. Silau matahari tropis membuatnya menyipit. Di atasnya, langit kini kembali biru jernih, seolah mengejek tragedi yang baru saja terjadi. Ia terbaring di pantai berpasir putih yang mempesona, dibatasi oleh garis vegetasi hijau subur yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Air laut biru kehijauan menjilat lembut kakinya. Tidak ada tanda-tanda Edelweiss, hanya serpihan kayu dan puing-puing tak berbentuk yang mengapung jauh di lepas pantai atau tersapu ombak. Ia sendirian. Rasa putus asa mulai merayap, dingin dan berat. Ia mencoba bangkit, setiap ototnya menjerit protes. Kepalanya berdenyut hebat, dan ia merasakan darah kering di pelipisnya. Pakaiannya robek dan basah kuyup. Saat itulah ia melihat mereka. Muncul diam-diam dari batas hutan, seperti bayangan yang menjadi nyata. Sekelompok sosok ramping, kulit sawo matang berkilauan di bawah matahari, rambut hitam panjang tergerai atau terjalin sederhana. Dan yang paling aneh, semuanya perempuan. Mereka bergerak dengan keanggunan yang waspada, beberapa membawa tombak kayu berujung runcing atau parang sederhana. Mata gelap mereka menatapnya, tidak dengan permusuhan terbuka, tetapi dengan kewaspadaan yang dalam dan rasa ingin tahu yang tak terucapkan. Alaric mengangkat tangannya perlahan, menunjukkan ia tidak bersenjata. "Hello?" ucapnya serak. "Sprechen Sie Deutsch? Parles vous Franchise?" Tidak ada respons, hanya tatapan mata yang tak berkedip. Ia menunjuk dirinya sendiri. "Alaric, nama saya Alaric." Lalu menunjuk ke laut, membuat gerakan kapal tenggelam. "Kapal Edelweiss tenggelam badai." Seorang perempuan yang tampak lebih tua, dengan garis-garis kebijaksanaan di sekitar mata dan mulutnya, serta aura tenang penuh wibawa, melangkah maju. Ia mengenakan kalung dari kerang berwarna-warni dan memegang tongkat kayu halus. Ia mengamati Alaric sejenak,
lalu menunjuk ke arah hutan dan memberi isyarat agar Alarik bangkit dan mengikutinya. Gesturnya jelas, ikut kami atau tinggal di sini sendirian. Kelelahan, kebingungan, dan rasa sakit membuat pilihannya menjadi mudah. Dengan langkah tertatih, dipapah oleh dua perempuan yang lebih muda atas isyarat pemimpin mereka, Dr. Alarik Hoffman melangkah masuk ke dalam hutan lebat Pulau Cendanawangi, meninggalkan laut yang telah merenggut masa lalunya dan memasuki masa depan yang sama sekali tak terduga. Udara hutan terasa lembab dan penuh aroma bunga-bunga eksotis serta tanah basah, sebuah dunia baru yang misterius. Perjalanan menembus hutan bukanlah hal yang mudah bagi Alarik dalam kondisinya. Akar-akar pohon besar melintang di jalan setapak yang sempit, liana menjuntai seperti tirai hijau, dan suara serangga serta burung-burung aneh memenuhi udara. Namun, para perempuan yang mengawalnya bergerak dengan gesit dan tanpa suara, seolah menyatu dengan lingkungan mereka. Mereka membantunya melewati rintangan sulit tanpa banyak bicara. Komunikasi mereka lebih berupa dorongan lembut atau isyarat tangan yang efisien. Alarik, meskipun seorang ilmuwan yang terbiasa dengan observasi, merasa seperti anak kecil yang tersesat, benar-benar bergantung pada pemandu misteriusnya ini. Setelah berjalan sekitar 1 jam, vegetasi mulai menipis, dan mereka tiba di sebuah desa yang tersembunyi di lembah kecil yang subur, dialiri sungai jernih. Pemandangan itu membuat Alarik tertegun. Rumah-rumah panggung yang elegan, dibangun dari kayu gelap yang kokoh dan bambu kuning cerah, berdiri di antara pohon-pohon buah yang rindang. Atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa kering yang rapi. Taman-taman kecil penuh tanaman sayuran dan bunga berwarna-warni mengelilingi setiap rumah. Di tengah desa terdapat lapangan terbuka yang bersih dengan sebuah bangunan komunal besar di salah satu sisinya. Semuanya memancarkan kedamaian dan harmoni dengan alam. Namun, keanehan yang ia rasakan di pantai tadi semakin kuat di sini. Semua orang yang ia lihat, perempuan yang sedang menenun kain berwarna cerah di beranda rumah, perempuan yang menumbuk padi di lesung batu besar, anak-anak kecil yang bermain kejar-kejaran di lapangan, semuanya adalah perempuan. Dari gadis kecil berambut ikal hingga wanita tua keriput yang duduk menganyam tikar, tidak ada satupun sosok laki-laki. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini adalah pola yang jelas dan membingungkan. Desa ini adalah sebuah anomali demografis yang mencengangkan. Alarik dibawa ke bangunan komunal, di mana perempuan yang lebih tua yang ia ketahui bernama Nirmala, sang kepala desa, menyuruhnya duduk di atas tikar pandan yang halus. Seorang perempuan muda membawakan tempurung kelapa berisi air jernih dan semangkuk bubur hangat yang terbuat dari umbi-umbian lokal dengan rasa sedikit manis dan gurih. Alarik makan dan minum dengan lahap. Rasa laparnya mengalahkan kebingungannya untuk sementara waktu. Setelah ia selesai, Nirmala duduk di hadapannya, didampingi beberapa perempuan yang lebih tua lainnya. Komunikasi dimulai, sebuah proses yang lambat dan seringkali membuat frustrasi. Alarik menggambar kapal di tanah, ombak besar, dan dirinya yang terdampar. Nirmala dan yang lain mengangguk mengerti. Mereka menunjuk pulau itu, menyebut namanya berulang kali, Cendanawangi, sambil membuat gerakan melingkar, menandakan keterisolasian mereka. Melalui campuran bahasa isyarat, ekspresi wajah, gambar, dan beberapa kata pinjaman dari bahasa Melayu atau pelaut kuno yang mungkin pernah singgah berabad-abad lalu, kata seperti kapal, laut, orang luar, Alarik mulai menyusun gambaran. Pulau ini memang hanya dihuni oleh perempuan. Mereka hidup mandiri, mewarisi pengetahuan dan keterampilan dari generasi ke generasi. Ketika Alarik bertanya, dengan menunjuk dirinya sendiri, lalu membuat gerakan menunjuk sosok laki-laki imajiner dan melihat sekeliling dengan tatapan bertanya, raut wajah Nirmala berubah menjadi mendung. Kesedihan yang mendalam terpancar dari matanya. Dengan bantuan seorang perempuan tua lainnya yang tampaknya bertindak sebagai semacam penjaga sejarah lisan, Nirmala mulai menjelaskan. Ia menunjuk ke arah pemakaman kecil yang terawat di tepi desa, di mana beberapa batu nisan sederhana berdiri. Ia membuat isyarat pria datang dari laut, seperti Alarik, lalu isyarat hati, cinta pernikahan, dengan seorang perempuan desa, diikuti dengan isyarat tidur atau sakit parah, dan akhirnya, isyarat kematian yang tak terbantahkan. Pola ini diulang beberapa kali, menunjuk pada nisan yang berbeda. Setiap pria dari luar yang mencoba membangun kehidupan di sini, menikahi salah satu dari mereka, pasti akan meninggal. Kematian datang dengan cepat, misterius, tanpa penjelasan yang memuaskan selain kepercayaan turun-temurun bahwa roh penjaga pulau tidak meridha persatuan itu dan mengambil nyawa sang pria sebagai hukuman. Kematian selalu terjadi sebelum sang pria bisa memiliki keturunan.
Pulau ini, surga yang indah ini, menyimpan kutukan mematikan bagi kaum Adam dari dunia luar. Alaric mendengarkan dengan saksama, naluri ilmuannya mulai bergejolak di balik rasa terima kasihnya atas penyelamatan ini. Ini bukan kutukan, pikirnya. Ini adalah teka-teki biologis yang menunggu untuk dipecahkan. Beberapa hari berlalu. Alaric mulai memulihkan kekuatannya di bawah perawatan para perempuan cendana wangi. Luka-lukanya dibersihkan dan diobati dengan ramuan herbal yang secara mengejutkan efektif. Disiapkan oleh seorang perempuan parubaya bernama Seruni, yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tumbuhan obat pulau dan tampaknya memegang peran sebagai tabib atau dukun desa. Ia ditempatkan di sebuah pondok kecil namun nyaman di pinggir desa, memberinya ruang untuk beristirahat dan mengamati. Kehidupan di desa berjalan dengan ritme yang tenang dan teratur. Pagi hari diisi dengan bekerja di ladang atau mencari hasil hutan, siang hari dengan mengolah makanan, menenun, atau memperbaiki rumah, dan sore hari dengan berkumpul, berbagi cerita, atau mengajarkan keterampilan kepada generasi muda. Semuanya dilakukan dengan efisiensi kolektif yang mengesankan. Namun, di balik kedamaian itu, Alaric merasakan arus bawah kesedihan dan kerinduan. Ia melihatnya di mata para perempuan muda yang sesekali mencuri pandang ke arahnya, bukan hanya rasa ingin tahu tentang orang asing, tetapi juga secercah harapan yang rapuh, yang dengan cepat padam oleh ingatan akan kutukan itu. Ia melihatnya dalam keheningan yang menyelimuti desa ketika topik tentang pria atau dunia luar disinggung. Pulau ini mungkin surga bagi para perempuan, tetapi surga yang tidak lengkap, surga yang merindukan keseimbangan. Sebagai seorang ilmuwan, konsep kutukan terasa asing dan tidak memuaskan bagi Alaric. Otaknya secara otomatis mulai mencari penjelasan rasional. Setiap efek pasti memiliki sebab. Kematian berulang pada kelompok spesifik, pria luar, setelah peristiwa spesifik, pernikahan kontak intim, dalam lingkungan geografis yang terisolasi, ini bukan sihir. Ini adalah pola biologis atau toksikologis yang jelas. Naluri penelitinya, yang sempat tertidur oleh trauma dan kelelahan, kini bangkit sepenuhnya. Ia merasa memiliki kewajiban moral untuk mencoba memahami fenomena ini, tidak hanya untuk kepuasan intelektualnya sendiri, tetapi juga untuk komunitas yang telah menyelamatkan dan merawatnya. Dan, tentu saja, ada motif pribadi. Jika kutukan ini nyata secara biologis, ia sendiri berada dalam bahaya jika tinggal terlalu lama atau menjalin hubungan. Dengan tekad baru, Alaric mendekati Nirmala dan Seruni. Menggunakan bahasa isyarat yang semakin ia kuasai, ditambah gambar dan beberapa kata kunci, ia menjelaskan niatnya. Ia menunjuk dirinya sendiri, lalu kepalanya, menandakan berpikir meneliti, lalu ke arah kuburan pria luar, dan membuat gerakan bertanya, mengapa? Ia mencoba menyampaikan bahwa ia ingin mencari tahu penyebab sebenarnya, bukan dari sudut pandang roh, tetapi dari sudut pandang ilmu. Ia menggambar tabung reaksi dan mikroskop sederhana. Nirmala dan Seruni saling berpandangan. Ada keraguan di mata mereka, mungkin takut membangkitkan roh, atau sekadar skeptis terhadap upaya orang luar ini. Namun, Seruni, dengan pemahamannya tentang alam dan penyakit, tampaknya lebih terbuka. Ia melihat ketulusan dan kecerdasan di mata Alaric. Setelah berdiskusi singkat dengan Nirmala dan beberapa tetua lainnya, mereka memberikan persetujuan hati-hati. Mereka akan membantunya sejauh mereka bisa, berbagi pengetahuan mereka tentang pulau dan sejarahnya. Penyelidikan Alaric dimulai dengan sistematis. Ia meminta izin untuk mengunjungi pemakaman para pria luar. Dengan ditemani Seruni, ia mengamati lokasi makam, jenis tanah, kedekatannya dengan sumber air atau tanaman tertentu. Ia mulai mewawancarai, melalui Seruni sebagai penerjemah isyarat dan kata-kata kunci, para perempuan yang lebih tua, yang mungkin masih mengingat detail tentang pria-pria terakhir yang meninggal. Ia menanyakan secara spesifik tentang gejala-gejala sebelum kematian. Kapan mulainya? Apa saja keluhannya? Kelemahan? Sulit bernapas? Nyeri dada? Perubahan warna kulit? Apakah ada makanan atau minuman khusus yang diberikan setelah menikah? Adakah ritual tertentu yang dilakukan? Informasi yang terkumpul perlahan membentuk pola yang lebih jelas. Kematian selalu terjadi dalam rentang waktu 3 minggu, hingga 4 bulan setelah pernikahan. Gejala awal seringkali berupa kelelahan ekstrim yang tidak sebanding dengan aktivitas, diikuti oleh kesulitan bernapas, kadang disertai batuk atau nyeri dada, lalu penurunan fungsi organ yang cepat, dan akhirnya kematian.
Tidak ada laporan demam tinggi atau ruam yang mengindikasikan infeksi biasa. Tidak ada tanda-tanda keracunan makanan akut. Semuanya mengarah pada sesuatu yang lebih subtil, mungkin reaksi internal yang dipicu oleh perubahan fisiologis atau paparan berkelanjutan terhadap faktor lingkungan tertentu yang berinteraksi secara negatif dengan biologi pria non-pribumi setelah adanya ikatan intim. Benih hipotesis mulai tumbuh di benak Alaric, dan ia tahu langkah selanjutnya adalah membangun kembali pusat penelitiannya, meskipun dalam skala yang sangat terbatas. Membangun laboratorium di tengah hutan terpencil tanpa peralatan modern adalah tantangan monumental. Tetapi Alaric adalah seorang improvisator ulung yang didorong oleh rasa ingin tahu yang membara. Prioritas pertamanya adalah menyelamatkan apapun yang mungkin tersisa dari Edelweiss. Dengan bantuan beberapa perempuan desa yang terampil berenang dan menyelam di perairan dangkal dekat pantai, Alaric menghabiskan beberapa hari menyisir area tempat kapal karam. Keberuntungan tersenyum tipis padanya. Mereka berhasil mengangkat beberapa kotak kedap air yang hanyut ke perairan dangkal. Isinya adalah berkah tak ternilai. Beberapa botol reagen kimia dasar yang masih tersegel, satu set kecil alat bedah presisi, beberapa tabung reaksi kaca utuh, buku catatan tahan airnya, dan yang paling penting, meskipun casingnya rusak parah, inti dari mikroskop portabelnya, lensa objektif dan okuler berkualitas tinggi masih utuh. Ia juga menemukan teropongnya yang rusak, yang lensanya bisa ia gunakan untuk improvisasi lebih lanjut. Kembali ke desa, Nirmala mengalokasikan sebuah pondok kosong yang sedikit terpisah untuk dijadikan rumah ilmu Alaric, begitu para perempuan menyebutnya. Dengan bantuan para perempuan yang ahli dalam kerajinan kayu dan bambu, pondok itu diubah. Meja kerja yang stabil dibuat dari papan kayu tebal. Rak-rak bambu dipasang untuk menyimpan sampel dan peralatan darurat. Mereka bahkan berhasil membuat sistem penyaringan air sederhana menggunakan arang tempurung kelapa dan pasir sungai, serta tungku tanah liat kecil yang bisa menghasilkan panas terkontrol untuk beberapa eksperimen dasar. Alaric mulai bekerja. Ia membuat daftar prioritas. 1. Analisis lingkungan. Mengambil sampel air dari berbagai sumber, sungai, mata air, air hujan tadahan, sampel tanah dari lokasi berbeda, sekitar desa, ladang, area kuburan pria luar, hutan lebat, dan sampel udara, meskipun ini paling sulit dengan alat seadanya. 2. Analisis tumbuhan. Mengumpulkan sampel berbagai tumbuhan yang dikonsumsi penduduk, terutama yang dianggap penting oleh seruni, baik sebagai makanan pokok maupun obat-obatan. Ia perlu mengidentifikasi potensi toksin alami atau senyawa bioaktif unik. 3. Analisis biologis. Jika memungkinkan mencari cara untuk menganalisis cairan tubuh atau jaringan, meskipun ini sangat terbatas tanpa peralatan canggih. Mikroskop darurat akan menjadi kunci di sini. Dengan seruni sebagai pemandu dan sumber pengetahuan lokal yang tak ternilai, Alaric menjelajahi pulau. Seruni menunjukkan tanaman mana yang aman dimakan, mana yang beracun jika tidak diolah dengan benar, dan mana yang digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Alaric dengan cermat mencatat nama lokal, deskripsi, penggunaan, dan mengambil sampel daun, akar, buah, atau getahnya. Ia juga mengumpulkan sampel air dan tanah, melabelinya dengan hati-hati menggunakan arang dan potongan bambu. Kembali di laboratorium daruratnya, ia mulai melakukan analisis dasar. Ia menggunakan reagen yang diselamatkan untuk tes pH air dan tanah. Ia mencoba mengekstrak senyawa dari tumbuhan menggunakan air atau alkohol darurat, dibuat dari fermentasi buah. Ia menghabiskan berjam-jam di depan mikroskop daruratnya, sebuah tabung bambu yang dipasangi lensa dari mikroskop dan teropongnya. Dengan cahaya matahari yang difokuskan menggunakan pecahan kaca, mengamati sampel air, ekstrak tumbuhan, dan bahkan serangga kecil. Beberapa hipotesis mulai terbentuk lebih jelas di benaknya. Hipotesis toksin lingkungan. Mungkinkah ada logam berat atau mineral langka di tanah atau air pulau yang terakumulasi di tubuh penduduk lokal? Para perempuan mungkin telah beradaptasi selama bergenerasi, tetapi pria luar yang baru datang akan keracunan secara kronis, dengan efek yang dipercepat oleh perubahan gaya hidup atau diet setelah menikah. Namun, ini kurang menjelaskan mengapa kematian spesifik terjadi setelah pernikahan, bukan sekadar tinggal di pulau. Hipotesis patogen selektif. Adakah virus, bakteri, atau parasit unik di pulau ini yang hanya mematikan bagi pria non-pribumi, dan penularannya terjadi melalui kontak intim? Ini mungkin, tetapi biasanya penyakit menular menunjukkan gejala yang lebih khas seperti demam atau peradangan, yang tidak dilaporkan secara konsisten dalam kisah-kisah lama. Hipotesis reaksi biokimia imunologis.
Ini adalah hipotesis yang paling menarik bagi Alaric. Mungkinkah ada sesuatu dalam fisiologi para perempuan itu sendiri, protein, enzim, atau metabolit unik yang dihasilkan tubuh mereka karena adaptasi genetik atau simbiosis dengan mikroorganisme internal yang tidak berbahaya bagi mereka tetapi memicu reaksi fatal pada pria luar setelah terjadi pertukaran cairan tubuh yang signifikan dan berkelanjutan. Seperti dalam hubungan suami istri, ini akan menjelaskan kaitan erat dengan pernikahan dan waktu kematian yang relatif cepat namun tidak instan. Pekerjaan itu lambat dan melelahkan. Seringkali Alaric menemui jalan buntu, frustrasi oleh keterbatasan alat dan bahan. Namun, setiap pengamatan kecil, setiap hasil tes negatif yang menyingkirkan satu kemungkinan, membawanya selangkah lebih dekat. Para perempuan desa, terutama Seruni dan Nirmala, sering mengunjunginya, membawakan makanan dan mengamati pekerjaannya dengan campuran rasa ingin tahu dan hormat. Mereka mungkin tidak memahami detail ilmiahnya, tetapi mereka merasakan kesungguhan dan dedikasinya. Jaring hipotesis mulai mengerucut, dan Alaric merasa ia semakin mendekati jantung misteri Pulau Cendana Wangi. Fokus Alaric semakin tajam pada hipotesis ketiga, reaksi biokimia atau imunologis yang dipicu oleh faktor internal dari para perempuan Cendana Wangi. Jika teorinya benar, maka kunci jawaban terletak di dalam tubuh mereka sendiri, dalam darah, sekresi, atau jaringan mereka. Namun, mendapatkan dan menganalisis sampel biologis manusia adalah langkah yang jauh lebih rumit dan sensitif, baik secara teknis maupun etis, terutama di lingkungan budaya yang asing baginya. Ia mendekati Nirmala dan Seruni dengan hati-hati, menjelaskan teorinya sejauh mungkin dengan bahasa sederhana dan gambar. Ia menggambarkan tubuh manusia sebagai sebuah sistem kompleks dengan banyak zat kimia. Ia menggambar berbagai bentuk molekul. Ia menjelaskan bahwa orang-orang yang hidup terisolasi lama bisa memiliki zat kimia khusus dalam tubuh mereka yang membantu mereka hidup sehat di lingkungan unik mereka. Namun, zat khusus ini mungkin bisa bereaksi buruk dengan tubuh orang dari luar, seperti dua bahan kimia berbeda yang jika dicampur bisa meledak. Ia mengajukan permohonan untuk mengambil sampel darah dalam jumlah sangat kecil dari beberapa sukarelawan, meyakinkan mereka bahwa ini tidak berbahaya dan mungkin bisa memberikan jawaban atas kutukan yang telah menghantui mereka selama berabad-abad. Setelah diskusi panjang di antara Dewan Tetua, di mana Seruni memberikan argumen kuat berdasarkan kepercayaannya pada niat baik dan kecerdasan Alaric, izin pun diberikan. Seruni sendiri yang pertama kali menawarkan diri, diikuti oleh Nirmala dan beberapa perempuan lain dari berbagai usia. Dengan menggunakan jarum steril dari set bedah kecilnya dan tabung reaksi yang tersisa, Alaric dengan sangat hati-hati mengambil beberapa tetes darah dari ujung jari masing-masing sukarelawan. Ini adalah momen krusial. Ia tahu ia tidak boleh gagal memanfaatkan kesempatan ini. Kembali di laboratorium daruratnya, tantangan sebenarnya dimulai. Tanpa sentrifugal, elektroforesis, atau spektrometer massa, analisisnya harus sangat mendasar. Ia menggunakan mikroskop daruratnya untuk mengamati morfologi sel darah. Tidak ada kelainan yang jelas terlihat. Ia mencoba beberapa reaksi kimia sederhana dengan reagen terbatas yang ia miliki, mencari perbedaan mencolok antara sampel darah para perempuan dan setetes darahnya sendiri sebagai kontrol. Meskipun ia sadar dirinya adalah pria luar, kontrol ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Terobosan datang secara tak terduga ketika ia mencoba mencampurkan sedikit plasma darah, bagian cair darah yang ia pisahkan secara kasar dengan membiarkan darah mengendap, dari Seruni dengan ekstrak tumbuhan tertentu yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi ringan menurut Seruni. Ia berharap melihat semacam reaksi netralisasi. Alih-alih, ia mengamati di bawah mikroskopnya pembentukan kompleks protein yang tidak biasa dan sangat cepat. Seolah-olah ada sesuatu dalam plasma Seruni yang secara agresif mengikat atau memodifikasi senyawa dalam ekstrak tumbuhan tersebut dengan cara yang belum pernah ia lihat. Penasaran? Ia mulai melakukan serangkaian percobaan silang yang lebih teliti. Ia mencampurkan plasma dari sukarelawan berbeda dengan berbagai ekstrak tumbuhan dan bahkan dengan sedikit sampel darahnya sendiri. Pola yang konsisten muncul. Plasma darah para perempuan Cendana Wangi mengandung sesuatu, kemungkinan besar sebuah enzim atau kompleks protein yang sangat reaktif dan tampaknya berperan dalam memetabolisme atau menetralisir senyawa-senyawa tertentu, termasuk beberapa komponen dalam darah pria non-pribumi. Ia menghabiskan hari-hari berikutnya mencoba mengisolasi dan memahami sifat sesuatu ini. Dengan teknik improvisasi yang melibatkan pengendapan selektif menggunakan perubahan pH, dengan jus lemon atau abu kayu, dan penyaringan bertingkat menggunakan kain tenun halus, ia berhasil mendapatkan konsentrat kasar dari protein misterius tersebut.
Ia mengamati aktivitasnya yang kuat dalam memecah beberapa jenis molekul organik kompleks yang ia ekstrak dari tumbuhan lokal. Kesimpulan mulai terbentuk dengan jelas. Para perempuan Pulau Cendanawangi telah mengembangkan, melalui evolusi atau simbiosis mikroba yang terintegrasi, sebuah sistem enzim pelindung yang unik. Enzim ini sangat efisien dalam menetralisir toksin potensial dari diet lokal mereka dan mungkin melindungi mereka dari patogen endemik tertentu, berkontribusi pada kesehatan dan umur panjang mereka yang luar biasa. Alarik memutuskan untuk menamai enzim ini Cindana protectase, mengambil nama pulau itu dan fungsi pelindungnya. Namun, pedang ini bermata dua. Ketika Cindana protectase atau produk sampingan aktivitasnya masuk dalam jumlah signifikan ke dalam sistem biologis pria yang tidak memiliki latar belakang genetik atau mikrobioma yang sama, enzim ini menjadi bencana. Ia kemungkinan besar mengganggu jalur metabolisme vital atau, yang lebih mungkin, memicu respons imunologis yang katastrofik. Sistem kekebalan tubuh pria luar akan mengenali enzim ini atau sel yang dimodifikasinya sebagai ancaman asing yang masif, meluncurkan serangan habis-habisan yang akhirnya menyebabkan kerusakan organ ganda dan kematian. Gejala-gejala yang cocok dengan deskripsi kutukan itu. Kontak intim yang berkelanjutan dalam pernikahan akan menyediakan jalur transmisi yang efisien dan dosis paparan yang cukup untuk memicu reaksi fatal ini. Alarik duduk kembali, terpana oleh penemuannya. Misteri itu terpecahkan. Bukan kutukan roh, melainkan keajaiban sekaligus tragedi evolusi biologis. Ia merasa kagum pada adaptasi luar biasa para perempuan ini, sekaligus ngeri memikirkan konsekuensi mematikan bagi orang luar seperti dirinya. Ia sekarang memahami bahaya yang ia hadapi secara pribadi. Tapi lebih dari itu, ia melihat secercah harapan. Jika ia tahu penyebabnya, mungkin ia bisa menemukan penawarnya. Penemuan Cindana protectase adalah pencapaian ilmiah yang luar biasa, tetapi bagi Alarik, itu hanyalah langkah pertama. Mengetahui musuh biologis ini adalah satu hal. Menaklukkannya adalah tantangan berikutnya, sebuah tantangan yang kini terasa sangat pribadi. Ia tidak hanya ingin memecahkan teka-teki, ia ingin menawarkan solusi nyata bagi masyarakat yang telah menerimanya. Dan, terus terang, ia ingin memastikan kelangsungan hidupnya sendiri di surga yang berbahaya ini. Misi barunya adalah menciptakan penawar, sebuah serum yang dapat menetralisir atau menghambat efek mematikan Cindana protectase pada pria non-pribumi. Berbekal pemahamannya tentang cara kerja enzim tersebut, aktivitas katalitiknya yang kuat dan potensi pemicu respons imun, Alarik mulai menyusun strategi di buku catatan tahan airnya. Ada dua pendekatan utama yang mungkin. 1. Inhibitor enzim, mencari atau mensintesis molekul yang dapat mengikat situs aktif Cindana protectase, mencegahnya melakukan fungsi katalitiknya atau setidaknya mengurangi aktivitasnya secara signifikan dalam tubuh pria. 2. Penetralisir imunologis, mengembangkan sesuatu yang dapat menenangkan sistem kekebalan tubuh pria agar tidak bereaksi berlebihan terhadap enzim tersebut, atau bahkan menghasilkan antibodi yang dapat secara spesifik menargetkan dan menetralisir enzim itu sebelum menyebabkan kerusakan. Kedua pendekatan ini sangat kompleks dan biasanya membutuhkan laboratorium biokimia canggih, bahan kimia murni, dan waktu bertahun-tahun. Alarik hanya memiliki laboratorium darurat, reagen terbatas, pengetahuan mendalam tentang biokimia, dan sumber daya alam Pulau Cendanawangi. Ia harus berimprovisasi secara ekstrim. Ia memutuskan untuk fokus pada pendekatan inhibitor terlebih dahulu, karena tampaknya lebih mungkin dicapai dengan sumber daya yang ada. Ia mulai meninjau kembali catatannya tentang tumbuhan lokal, terutama yang disebutkan oleh Seruni memiliki khasiat penyeimbang atau pelindung. Mungkinkah alam pulau ini sendiri menyimpan kunci untuk menetralkan senjatanya yang paling mematikan? Dengan bantuan Seruni, ia mengumpulkan berbagai jenis akar, daun, getah, dan bunga yang diduga memiliki aktivitas biologis kuat. Di laboratorium daruratnya, ia bekerja tanpa lelah, seringkali hingga larut malam diterangi lampu minyak kelapa sederhana. Ia melakukan ekstraksi kasar senyawa dari tumbuhan menggunakan pelarut darurat, air, alkohol fermentasi, minyak kelapa. Kemudian, dengan susah payah, ia menguji efek ekstrak-ekstrak ini pada aktivitas Cindana protectase yang telah ia isolasi secara kasar. Ia menggunakan reaksi pengikatan protein sederhana yang bisa ia amati secara kualitatif, atau perubahan warna dasar sebagai indikator inhibisi. Prosesnya penuh dengan trial and error. Banyak ekstrak tidak menunjukkan efek sama sekali. Beberapa malah tampak meningkatkan aktivitas enzim. Yang lain menyebabkan reaksi tak terduga yang sulit diinterpretasikan.
persediaan reagen kimianya semakin menipis. Frustrasi mulai menggerogotinya. Ia merindukan laboratoriumnya di Zurich, akses ke jurnal ilmiah, percakapan dengan rekan sejawat. Di sini, ia sendirian dengan teka-teki biokimia paling kompleks dalam hidupnya. Namun, pengamatan Seruni yang tajam memberinya secercah harapan baru. Seruni memperhatikan bahwa getah dari jenis liana tertentu, yang oleh penduduk lokal disebut akar penenang, tampaknya dapat memperlambat pembusukan buah jika dioleskan tipis. Alarik tertarik. Mungkinkah getah ini mengandung semacam antioksidan atau inhibitor enzim alami? Ia segera mengumpulkan sampel getah akar penenang dan mulai mengujinya terhadap cindana protektase. Hasil awalnya menjanjikan. Aktivitas enzim tampak melambat secara signifikan di hadapan getah tersebut. Dengan semangat baru, Alarik menghabiskan beberapa minggu berikutnya mencoba mengisolasi komponen aktif dari getah itu. Melalui proses ekstraksi, pengendapan, dan penyaringan berulang kali yang melelahkan, ia berhasil mendapatkan sejumlah kecil bubuk kristal berwarna pucat yang menunjukkan aktivitas inhibisi paling kuat terhadap cindana protektase secara in vitro dalam tabung reaksi. Ia telah menemukan kandidat inhibitor potensial. Langkah selanjutnya adalah memformulasikannya menjadi bentuk yang dapat diberikan sebuah serum. Ia melarutkan bubuk kristal itu dalam larutan garam steril yang ia buat dengan merebus dan menyaring air laut berulang kali. Ia menyaringnya lagi melalui beberapa lapis kain tenun terhalus untuk menghilangkan partikel. Hasilnya adalah cairan bening kekuningan prototipe serum penawar. Namun, pertanyaan terbesar masih menggantung. Apakah serum ini aman? Dan apakah ia akan bekerja di dalam organisme hidup yang kompleks, bukan hanya di tabung reaksi? Pengujian pada hewan tidak mungkin dilakukan. Tidak ada hewan di pulau itu yang diketahui memiliki fisiologi yang cukup mirip dengan manusia untuk memberikan hasil yang relevan, dan ia tidak memiliki fasilitas untuk itu. Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah melalui uji coba pada manusia. Subjek uji coba yang ideal adalah pria non-pribumi yang akan terpapar cindana protektase secara signifikan. Dan di seluruh pulau Cendanawangi, hanya ada satu orang yang memenuhi kriteria itu, dirinya sendiri. Kesadaran itu menghantam Alarik dengan kekuatan badai yang membawanya ke pulau ini. Ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri pada hasil karyanya. Ini adalah pertaruhan ilmiah dan eksistensial tertinggi. Jika serumnya gagal, ia akan mengalami nasib yang sama dengan pria-pria sebelumnya. Jika berhasil, ia tidak hanya akan menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga membuka pintu masa depan yang sama sekali baru bagi pulau ini. Setelah berhari-hari merenung, menimbang risiko dan potensi imbalan, keputusannya bulat. Ia akan melakukannya. Ia akan menjadi kelinci percobaan untuk penemuannya sendiri. Dengan botol kecil berisi serum kekuningan di tangannya, Alarik merasa beratnya dunia berada di pundaknya. Ia meminta pertemuan dengan Nirmala, Seruni, dan Dewan Tetua Desa. Suasana di bangunan komunal terasa tegang dan penuh antisipasi. Para perempuan tahu bahwa Alarik telah bekerja keras mencari obat untuk kutukan pulau. Dan kini tampaknya ia telah menemukan sesuatu. Dengan bantuan Seruni yang kini semakin fasih menerjemahkan konsep-konsepnya, Alarik menjelaskan penemuannya dengan hati-hati. Ia memaparkan tentang cindana protektase, enzim pelindung yang secara tragis menjadi mematikan bagi pria luar. Ia menunjukkan data pengamatannya, gambar, grafik sederhana di atas kulit kayu, dan menjelaskan bagaimana ia berhasil mengisolasi inhibitor dari getah akar penenang dan membuatnya menjadi serum. Ia tidak menyembunyikan risiko dan ketidakpastian. Ia menekankan bahwa serum ini belum pernah dicoba pada makhluk hidup. Kemudian, ia menyampaikan bagian paling mengejutkan dari rencananya. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah ini bekerja, jelasnya, menatap mata Nirmala dan Seruni, adalah dengan mencobanya pada seseorang yang akan terpapar enzim itu secara alami dan berkelanjutan. Seseorang seperti saya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Saya bersedia menyuntikkan serum ini pada diri saya sendiri. Keheningan menyelimuti ruangan. Para perempuan saling berpandangan, ekspresi mereka campuran antara keterkejutan, kekaguman, ketakutan, dan secercah harapan yang nyaris tak berani mereka rasakan. Alarik melanjutkan, tetapi menyuntikkan serum saja tidak cukup untuk membuktikan keefektifannya dalam jangka panjang. Untuk benar-benar mematahkan kutukan ini, saya perlu menunjukkan bahwa seorang pria luar bisa hidup sehat di sini,
Bahkan setelah menjalin ikatan yang paling dalam dengan komunitas ini. Ia menarik napas dalam. Jika serum ini bekerja, dan jika komunitas ini menerima, saya bersedia menikahi perempuan Cendana Wangi. Saya bersedia membangun kehidupan di sini dan membuktikan bahwa masa depan yang berbeda mungkin terjadi. Pernyataannya disambut dengan gumaman heboh. Menikah? Bukan hanya satu. Tapi tersirat kemungkinan lebih dari satu dalam konteks kelangsungan hidup komunitas? Ini adalah lompatan keyakinan yang luar biasa. Baik bagi Alarik maupun bagi para perempuan. Nirmala menatap Alarik lama, mencari tanda-tanda keraguan atau ketidakjujuran, tetapi hanya menemukan tekad yang tenang. Seruni meletakkan tangannya di lengan Nirmala, sebuah isyarat dukungan. Diskusi di antara Dewan Tetua berlangsung lama dan penuh pertimbangan. Mereka menimbang risiko bagi Alarik, harapan bagi generasi masa depan mereka, implikasi budaya dari menerima orang luar sepenuhnya ke dalam struktur sosial mereka yang unik, dan potensi konsekuensi jika serum itu gagal. Akhirnya, didorong oleh harapan yang telah lama terpendam untuk melihat anak laki-laki berlarian di desa mereka dan mengakhiri isolasi genetik mereka, mereka mencapai konsensus. Mereka menerima tawaran Alarik, dengan rasa terima kasih dan doa agar usahanya berhasil. Kabar menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Ketika diumumkan bahwa Alarik akan menguji serumnya dan bersedia menikah, suasana menjadi campur aduk antara ketegangan dan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. 9 perempuan muda, beberapa di antaranya telah kehilangan harapan untuk memiliki pasangan, beberapa didorong oleh kekaguman pada keberanian Alarik, yang lain oleh keinginan mendalam untuk menjadi bagian dari perubahan bersejarah ini, melangkah maju. Mereka adalah Maya, yang tangguh dan terampil berburu, Dewi, yang lembut dan pandai menenun, Sari, yang ceria dan penuh tawa, Putri, yang pendiam namun cerdas, Bunga, yang artistik dan mencintai tanaman, Intan, yang pemberani dan ahli dalam navigasi perairan dangkal, Mawar, yang bijaksana melebihi usianya, Melati, yang keibuan dan pandai memasak, serta Kirana, yang paling muda, penuh semangat dan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Masing-masing mewakili aspek berbeda dari kekuatan dan keindahan Cendana Wangi. Mereka mengajukan diri untuk menjadi istri Alarik, siap berbagi risiko dan harapan bersamanya. Di lapangan desa, disaksikan oleh seluruh komunitas, momen kebenaran pun tiba. Dengan tangan yang sedikit gemetar namun mantap, Alarik menyuntikkan serum itu ke lengannya. Semua mata tertuju padanya. Beberapa hari berikutnya adalah masa penantian yang menegangkan. Alarik merasakan sedikit demam dan nyeri otot ringan, efek samping yang ia perkirakan, tetapi tidak ada tanda-tanda reaksi parah yang ditakuti. Serum itu tampaknya ditoleransi dengan baik. Setelah seminggu observasi yang cermat, dengan Alarik tetap sehat, persiapan pernikahan pun dimulai. Itu bukanlah pernikahan biasa. Itu adalah perayaan kehidupan, harapan, dan persatuan antara dua dunia. Sebuah upacara massal yang menggabungkan tradisi kuno Cendana Wangi dengan kehadiran unik seorang pria dari Swiss diadakan di bawah naungan pohon beringin tua di pusat desa. Alarik, mengenakan pakaian upacara sederhana yang ditenun khusus untuknya, berdiri di hadapan ke-9 calon istrinya, yang tampak anggun dalam pakaian terbaik mereka, dihiasi bunga-bunga harum. Ikatan diucapkan, bukan hanya antara suami dan istri, tetapi juga antara Alarik dan seluruh komunitas. Malam itu, di bawah taburan bintang Pasifik yang cemerlang, Pulau Cendana Wangi merayakan bukan akhir dari sebuah kutukan, tetapi awal dari sebuah era baru, sebuah lompatan keyakinan menuju masa depan yang tak pasti namun penuh harapan. Bulan-bulan pertama setelah pernikahan massal yang bersejarah itu adalah periode adaptasi dan observasi yang intens. Bagi Alarik, ini adalah eksperimen hidup yang paling menantang sekaligus paling memuaskan. Ia tidak hanya harus memantau kesehatannya sendiri dengan cermat, mencari tanda-tanda sekecil apapun dari reaksi tertunda terhadap Cindana protektase, tetapi ia juga harus menavigasi kompleksitas kehidupan barunya sebagai suami dari 9 istri dalam budaya yang sama sekali berbeda. Bagi para perempuan Cendana Wangi, ini adalah masa penantian penuh harap, mengamati Alarik dengan campuran kekaguman dan kecemasan, sambil perlahan-lahan menerima kehadirannya bukan lagi sebagai orang asing yang terdampar, tetapi sebagai anggota inti komunitas mereka. Syukurlah, serum itu tampaknya bekerja dengan sempurna. Alarik tetap sehat dan bugar. Tidak ada kelemahan misterius, tidak ada sesak napas, tidak ada tanda-tanda kegagalan organ yang telah merenggut nyawa para pendahulunya.
Ia bahkan merasa lebih kuat. Mungkin karena diet makanan segar alami pulau atau aktivitas fisik yang teratur. Setiap pagi ia bangun dengan rasa syukur yang mendalam, bukan hanya karena masih hidup, tetapi juga karena kesempatan kedua yang diberikan padanya. Kehidupan bersama kesembilan istrinya berkembang menjadi ritme yang harmonis, meskipun tidak selalu mudah. Masing-masing istri memiliki kepribadian, keterampilan, dan harapannya sendiri. Alarik belajar untuk menghargai keragaman mereka, membagi waktu dan perhatiannya seadil mungkin, dan menunjukkan rasa hormat yang tulus pada tradisi dan cara hidup mereka. Ia belajar bahasa mereka dengan lebih cepat, mulai memahami nuansa percakapan dan humor mereka. Ia ikut serta dalam kegiatan sehari-hari, membantu di ladang, memperbaiki pondok, belajar cara memancing dengan tombak, meskipun awalnya sangat canggung, dan bahkan mencoba menenun, dengan hasil yang lucu. Sebagai gantinya, Alarik membagikan pengetahuannya tentang dunia luar. Ia bercerita tentang gunung-gunung bersalju di Swiss, kota-kota besar dengan bangunan tinggi, teknologi seperti pesawat terbang dan komputer. Ia menjelaskan dasar-dasar sains tentang bintang-bintang, tentang kuman dan penyakit, tentang cara kerja tubuh manusia menggunakan analogi yang bisa mereka pahami. Ia bahkan mulai mengajarkan beberapa anak perempuan membaca dan menulis menggunakan arang di atas papan kayu halus, membuka jendela baru menuju pengetahuan bagi mereka. Kehadirannya membawa perspektif baru, memicu rasa ingin tahu, dan perlahan-lahan menjembatani kesenjangan antara isolasi pulau dan dunia yang lebih luas. Namun, bukti terbesar keberhasilan serum Alarik dan harapan sejati bagi masa depan Cendanawangi datang sekitar 3 hingga 4 bulan setelah pernikahan. Maya, istrinya yang tangguh, adalah yang pertama kali menyadarinya. Ia mendekati Alarik dan Seruni dengan ekspresi campuran antara kegembiraan dan ketidakpercayaan. Setelah pemeriksaan sederhana oleh Seruni, dan kemudian dikonfirmasi oleh Alarik menggunakan pengetahuan medis dasarnya, kabar baik itu menyebar seperti api, Maya hamil. Kegembiraan yang meledak di desa saat itu tak terlukiskan. Tangisan bahagia, pelukan erat, tarian spontan. Kutukan itu benar-benar telah dipatahkan. Dan itu baru permulaan. Dalam beberapa minggu berikutnya, satu persatu, Dewi, Sari, Putri, Bunga, Intan, Mawar, Melati, dan Kirana juga menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Kesembilan istri Alarik mengandung benih kehidupan baru. Pulau Cendanawangi bersuka cita. Harapan yang telah lama terkubur kini mekar sepenuhnya. Mereka tidak hanya akan memiliki generasi baru, tetapi generasi yang seimbang, dengan anak laki-laki dan perempuan yang akan tumbuh bersama, belajar bersama, dan membangun masa depan pulau bersama. Kelahiran bayi pertama Alarik dan Maya, seorang anak laki-laki yang sehat dan kuat, yang diberi nama Surya, disambut dengan perayaan selama berhari-hari. Kelahiran-kelahiran berikutnya semakin memperkuat keyakinan bahwa fajar baru telah tiba. Dr. Alarik Hoffman, ilmuwan Swiss yang tersesat, tidak hanya menemukan jawaban atas teka-teki biologis yang mematikan. Ia menemukan tujuan baru, keluarga yang tak terbayangkan, dan rumah di surga tersembunyi ini. Serum ciptaannya bukan hanya penawar racun, tetapi juga benih harapan. Kisahnya dan kisah kesembilan istrinya menjadi legenda hidup, diturunkan dari generasi ke generasi di Pulau Cendanawangi, sebuah legenda tentang keberanian menghadapi yang tak diketahui, kekuatan ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan kearifan lokal, dan janji masa depan cerah yang lahir dari pertemuan tak terduga antara dua dunia. Pulau itu tidak lagi hanya surga bagi perempuan, tetapi surga bagi kehidupan itu sendiri, dalam segala keseimbangannya. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.